Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Raja Iblis Ciyun menunduk dan tidak bisa menahan senyum. Segera setelah Raja Iblis Ciyun mengulurkan tangannya, seorang murid dari sekte meringis ditangkap dan pakaiannya dirobek dengan tarikan biasa. Melihat pemandangan ini, banyak murid dari sekte wajah hantu dan penatua Natu semuanya terkejut. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping, jadi mengapa mereka melepas pakaian mereka. Semua orang tanpa sadar mengencangkan kaki mereka. Chen Ping mengenakan pakaiannya, bertepuk tangan, dan mengirim murid sekte meringis untuk menemui Raja Neraka. Tidak apa-apa sekarang, aku ingin bersenang-senang. Setelah mengenakan pakaiannya, Chen Ping mengangkat pedang pembunuh naganya lagi dan menjatuhkan pedangnya. Ledakan. Dengan Chen Ping sebagai pusatnya, retakan besar tiba-tiba muncul di langit, dan di celah besar itu, pusaran air gelap muncul satu demi satu. Pedang ini benar-benar merobek kehampaan, memperlihatkan dunia lain. Garis aura abu-abu muncul dari pusaran air gelap. Semua aura abu-abu ini diserap oleh pedang pembunuh naga, menyebabkan pedang pembunuh naga bersinar dengan aura. Pada saat yang sama, seluruh gunung berapi di sekitarnya tampak seperti berada di ujung dunia, dan bahkan sungai lava di sampingnya pun mendidih. Menghadapi pedang yang menakutkan, semua murid sekte wajah hantu tercengang, dan bahkan ekspresi Penatuatu berubah drastis. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa pedang ini dapat dilepaskan oleh seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat keempat. Terutama kekosongan yang terkoyak, ada nafas yang keluar dari dunia lain. Dan aura semacam ini juga diserap oleh pedang pembunuh naga. Anda harus tahu bahwa tidak semua aura di ribuan dunia cocok untuk dibudidayakan oleh para biksu di surga dan dunia manusia. Jika Anda menghirup nafas yang tidak sesuai untuk budidaya, tidak hanya tidak bermanfaat, tetapi juga akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh. Sekarang Chen Ping tampaknya tidak khawatir sama sekali, menggunakan pedang pembunuh naga dengan putus asa untuk menyerap aura abu-abu. Segera, setelah pedang pembunuh naga menyerap auranya, cahaya pedang itu runtuh. Cahaya pedang yang meletus kali ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Rasanya seperti nafas kematian yang tak bernyawa. Menghadapi pedang Chen Ping, banyak murid dari sekte wajah hantu mulai melawan satu demi satu. Serangkaian mantra ditembakkan, dan energi hitam yang tak ada habisnya membentuk perisai di depan semua orang. Dan beberapa orang memilih melarikan diri dan melarikan diri. Namun, cahaya pedang itu jatuh seperti sabit kematian. Perisai energi hitam itu rapuh seperti kaca di bawah pedang ini, dan langsung hancur. Murid dari sekte wajah hantu berteriak kesakitan, tubuh mereka terkoyak, dan mereka mengeluarkan bau darah yang menyengat. Satu demi satu, tubuh para murid sekte meringis dipecah menjadi dua bagian, sementara yang lain berubah menjadi genangan lumpur. Beberapa di antaranya separuh kepalanya terpotong oleh cahaya pedang. Situasi di tempat kejadian seperti api penyucian, sangat kejam. Pedang ini menyebabkan lebih dari 20 murid sekte wajah hantu kehilangan akal. Ada juga yang cukup beruntung bisa lolos. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka tiba-tiba muntah. Penatuatu berada dalam kebingungan. Apakah ini lelucon? Meskipun murid-murid sekte meringis ini tidak kuat, mereka semua adalah penguasa alam kesengsaraan. Kenapa dia dibunuh seperti semut di bawah pedang ini? Penatuatu akhirnya mengerti bahwa Demon Sealing Alliance tidak bodoh. Mereka rela mengorbankan persembahan 100 tahun untuk membunuh Chen Ping, yang membuktikan bahwa Chen Ping benar-benar sepadan dengan harganya. Keren sekali, aku ingin memainkannya juga. Chen Ping menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan kemudian 5 warna api pamungkas menyala di sekujur tubuhnya. 5 jenis api pamungkas melompat ke dalam kehampaan. Ketika Penatuatu melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut lagi. Chen Ping, biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan,
sebenarnya memiliki 5 jenis api pamungkas. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Aku sedang bermain dengan God King Ballmu, jangan pelit. Raja Iblis Ciyun sebenarnya ingin menghabisi busur Raja Dewa Chen Ping. Sialan, senior, tolong jangan bujuk aku. Busur Raja Dewa telah terungkap. Jika ini terungkap, aku akan menjadi sasaran kritik publik. Ketika Chen Ping melihat Raja Iblis Ciyun ingin bermain dengan busur Raja Dewa miliknya, dia segera menolak. Jika salah satu anggota sekte wajah hantu melarikan diri dan menyebarkan berita bahwa dia memiliki busur Raja Ilahi di tangannya, mungkin lebih banyak orang yang ingin membunuhnya. Melihat tampang pelitmu, jangan khawatir, tidak ada yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Setelah Raja Iblis Ciyun selesai berbicara, dia mengeluarkan busur Raja Dewa dari cincin penyimpanan Chen Ping. Persetan, Chen Ping tampak tertekan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Sekarang tubuhnya sepenuhnya dikendalikan oleh Raja Iblis Ciyun, Chen Ping hanya bisa menyembunyikan jiwanya di lautan kesadaran dan menonton. Penatuatu menatap kosong, dan melihat Chen Ping tiba-tiba mengeluarkan busur panjang, lalu membengkokkan busur untuk memasang anak panah, yang masing-masing diringkas menjadi anak panah yang terbakar api. Suara mendesing. Saya melihat Chen Ping menarik busurnya yang penuh anak panah, 5 anak panah ditembakkan ke langit, dan kemudian jatuh dari udara. Namun saat jatuh, berubah menjadi hujan anak panah yang lebat. Mentalitas murid-murid sekte meringis yang tersisa runtuh pada saat ini. Aku ingin menghindar, tapi melihat hujan anak panah di langit, aku tidak tahu harus bersembunyi di mana. Jangan takut, jangan panik. Penatuatu akhirnya bereaksi. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, mereka akan dikalahkan sepenuhnya. Penatuatu melambaikan tangannya, dan kabut hitam langsung memenuhi udara. Kabut hitam tak berujung menelan bulu panah satu demi satu. Melihat semua bulu panah tertelan, sudut mulut Penatuatu langsung terangkat. Tapi sebelum dia bisa menyombongkan diri, cahaya warna-warni tiba-tiba muncul dari kabut hitam. Bulu panah yang tertelan semuanya menembus kabut hitam dan dengan cepat menuju ke tanah. Ketika Penatuatu melihat ini, dia buru-buru menghindar, dan para murid sekte meringis. Setelah mendengarkan kata-kata Penatuatu, semua berdiri kosong, berpikir bahwa Penatuatu dapat memblokir serangan itu. Tetapi siapa yang tahu bahwa Penatuatu tidak hanya gagal menghentikannya, tetapi juga melarikan diri. Pada saat murid-murid sekte meringis bereaksi, bulu panah yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh, mengubah murid-murid sekte meringis ini menjadi landak, dan mereka semua mati. Hahaha, menyenangkan, menyenangkan sekali. Teriak Raja Iblis Ciyun. Dia bahkan tidak dapat mengingat berapa tahun telah berlalu dengan begitu bahagia. Saat ini, hanya beberapa dari lusinan murid sekte wajah hantu yang masih hidup, tetapi mereka semua terluka. Wajah Penatuatu berubah menjadi hijau ketika dia melihat murid-murid sekte meringis yang meninggal secara tragis. Aku tidak peduli kamu dirasuki jiwa iblis atau tidak, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Wajah Penatuatu muram, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan aura menakutkan menyapu seperti badai. Langit penuh kabut hitam, menyelimuti seluruh gunung api ilahi dalam kegelapan. Kamu hanya seekor semut, jika kamu ingin melawan, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Chen Ping memandang Penatuatu yang marah dengan ekspresi jijik di wajahnya. Pegang busur Raja Dewa di tanganmu dan tarik dengan kuat. Kali ini, aura yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi melonjak menuju Dewa Raja Gong. Bahkan kabut hitam yang diletuskan oleh Penatuatu tersapu pada saat ini. Busur Raja Dewa meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan panah emas muncul. Bahkan api dari gunung berapi ilahi dan sungai magma pun terserap. Setiap orang yang telah mencapai gunung berapi suci melihat ke arah menuruni gunung dengan heran. Sungguh menyenangkan. Raja Iblis Ciyun sedang bersenang-senang, tapi dia lupa bahwa tubuh Chen Ping tidak dapat menahan ledakan seperti itu. Tubuh Chen Ping mulai mengeluarkan darah,
dan pembuluh darahnya menjadi sangat jelas. "Senior, hentikan, hentikan, tubuhku akan meledak." Ketika Chen Ping melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera menghentikan Raja Iblis Ciyun. Tapi Raja Iblis Ciyun telah membunuh Hong Yan, jadi dia tidak peduli sama sekali. Chen Ping ketakutan, dan wajahnya penuh kekesalan. Jika dia tahu bahwa Raja Iblis Ciyun tidak patuh, dia tidak akan menyerahkan tubuhnya padanya. Tepat ketika Chen Ping menyesal dan bingung, tiba-tiba kode emas Daluo di lautan kesadaran bersinar terang. Cahaya putih menyala, dan Chen Ping terkejut saat mengetahui bahwa dia sudah mulai mengendalikan tubuhnya lagi. Dan sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah kembali ke lautan kesadaran, melihat sekeliling dengan kebingungan. Daluo Jindian merasakan bahaya Chen Ping, jadi dia dengan paksa mendorong kembali jiwa Raja Iblis Ciyun yang tersisa, sehingga Chen Ping mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Engah! Setelah Chen Ping mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, seteguk darah muncrat. Bulu panah emas di busur Raja Dewa dengan cepat menghilang, dan garis merah di tubuh Chen Ping juga menghilang. Bahkan energi iblis yang menakutkan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Penatuatu merasakan perubahan pada tubuh Chen Ping. Setelah melihat Chen Ping memuntahkan seteguk darah, kekuatannya berkurang drastis. "Hahaha, kamu meminjam jiwa iblis untuk meningkatkan kekuatanmu, tapi kamu tidak menyangka jiwa iblis itu akan membalasmu. Menurutku kamu belum mati sekarang." Keyakinan Penatuatu meningkat pesat dan dia tertawa. Kemudian sebuah telapak tangan menghampiri Chen Ping, dan Chen Ping mengerutkan kening dan mundur kembali dalam sekejap. "Huff, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri." Penatuatu mendengus dingin, segera meningkatkan kecepatannya hingga tercepat, dan mengejar Chen Ping. Chen Ping membunuh begitu banyak murid sekte meringis mereka, Penatuatu tidak akan pernah melepaskannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya setelah dia kembali. Chen Ping hanya lari 2 langkah lalu berhenti, karena di depannya ada sungai lahar yang mendidih. Chen Ping melirik ke arah sungai magma ini tidak berdasar, dan arusnya mengalir sangat deras saat ini, dan api terus membubung ke langit. Melihat Penatuatu mengejarnya, Chen Ping tanpa daya melemparkan boneka itu lagi. Boneka yang digerakkan oleh esensi api tertinggi Raja Roh Api, segera setelah muncul, mengikuti Penatuatu untuk bertarung bersama. Boneka itu tidak memiliki kehidupan, jadi tidak ada rasa takut. Untuk sesaat, Penatuatu mengikuti boneka itu. Chen Ping tahu bahwa boneka ini tidak akan bertahan lama, apalagi Chen Ping tidak bisa melihat boneka itu dihancurkan. Ultimate Fire Essence tidak bisa dibuang. Jika bonekanya hancur, Ultimate Fire Essence bisa rusak atau hilang. Chen Ping menggunakan waktu ini untuk bertukar pikiran dan memikirkan cara untuk menghadapi Penatuatu. Tapi setelah banyak pertimbangan, Chen Ping tidak punya ide bagus. Chen Ping sekarang bisa keluar dari sungai magma dan langsung menuju gunung berapi suci. Namun jika demikian, dia akan memikat Penatuatu ke gunung berapi suci, dan kemudian Penatua Yu dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Melihat boneka yang akan kehilangan dukungannya, dan melihat sungai lava di depannya, Chen Ping memutuskan untuk melompat ke sungai lava untuk melarikan diri. Singkirkan saja Penatuatu. Memikirkan hal ini, Chen Ping melambaikan tangannya dan memanggil kembali boneka itu. Penatuatu memandang Chen Ping, matanya penuh kebanggaan dan berkata, "Nak, biarkan saya melihat kemana kamu akan melarikan diri kali ini. Jika kamu ingin melihatnya, lihatlah." Chen Ping tersenyum dingin, lalu dengan mata tegas, dia berbalik dan melompat ke sungai lava. Bergantung pada, Penatuatu bergegas maju, tetapi tubuh Chen Ping telah jatuh langsung ke sungai lava. Chen Ping terjun ke sungai magma, merasakan panas terik di sekelilingnya. Karena lompatan Chen Ping yang tiba-tiba, gelombang panas di sungai magma mulai berputar dan melesat langsung ke langit. Tubuh Chen Ping terbungkus magma, dan dia terus-menerus jatuh menuju kedalaman sungai magma. Saat Chen Ping melangkah lebih dalam,
perasaan panas menjadi semakin kuat. Chen Ping hanya bisa berlari menuju kedalaman dengan seluruh kekuatannya untuk menghindari kejaran Penatuatu. Tubuh Chen Ping akhirnya jatuh ke dasar, dan kemudian dia mulai berjalan di dasar sungai magma. Dia harus meninggalkan posisi ini secepat mungkin. Karena gelombang panas magma, mustahil bagi Penatuatu untuk mendeteksi auranya. Namun jika Chen Ping tidak bergerak ke sini, jika lawan juga melompat ke bawah, dia pasti bisa menemukannya, jadi Chen Ping harus mengubah posisinya.